Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak yatim atau adab terhadap anak yatim. Termasuk adab terhadap anak yatim itu apa? Ya, dijelaskan di hadis nomor 142. Haddatsana Muslim qala, telah menceritakan kepada kami Muslim, dia berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, qala, dia berkata, an Syumaisah al-Ataqiyah, qalat, dari Syumaisah al-Ataqiyah, qalat, dia berkata, dzikra adabul yatim inda Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika disebutkan tentang etika terhadap anak yatim di hadapan indah ini arti aslinya di sisi, Pak. Kalau kita artikan di sisi Aisyah itu kurang enak diomongkan. Jadi kita artikan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Karena kalau kita artikan secara dohir di sisi, berarti ada orang di sampingnya Aisyah ngomong begitu. Padahal secara umum orang ngomong itu berhadap-hadapan. Jarang ada orang ngomong di samping begini, kecuali mereka harus berhadap-hadapan begini. Jadi pernah disebutkan atau ditanya tentang adab anak yatim di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha faqalat, mengatakan, inni la aqribul yatim hatta yanbasitah. Sesungguhnya aku benar-benar akan memukul anak yatim hatta yanbasitah, sampai, nah hatta ini arti aslinya adalah sehingga, tapi sehingga itu punya sinonim yaitu sampai. Tapi kalau kita artikan sehingga di mulut, di bahasa kurang enak, maka kita artikan sampai begitu. Sesungguhnya aku benar-benar akan memukul anak yatim sampai yanbasito. Yanbasito ini di terjemahan kitabnya itu artinya adalah sampai dia nurut. Jadi ada kalanya anak yatim itu tatkala dia tidak mau menuruti omongan orang tua asuhnya, terutama terkait ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Apalagi kalau misalkan dia berbuat kemungkaran, dinasehati nggak mempan, dikasih ancaman nggak mempan, maka sama Aisyah radhiyallahu anha dipukul. Dipukul sampai kapan? Sampai yanbasito, sampai dia mau nurut sama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini punya anak yatim namanya Qasim. Paham ya? Aisyah punya anak yatim namanya Qasim. Ditanyakan kepada Aisyah tentang etika terhadap anak yatim, dan Aisyah mengatakan, aku benar-benar akan memukul anak yatim hatta yanbasito, sampai dia nurut atau mengikuti arahan. Berarti di sini, Pak, dalil bahwasannya sebenarnya memukul anak yatim atau menghukum anak kecil dengan pukulan itu diperbolehkan. Bahkan para ulama mengatakan tidak dijumpai dalil yang melarang untuk memukul anak kecil atau anak yatim. Justru yang ada adalah dalil-dalil yang memerintahkan untuk memukul anak kecil atau anak yatim. Bahkan termasuk istri pun apabila dia nusyus, tidak taat sama suaminya, apa kata Allah Azza wa Jal? Fa in takhafuhunna, atau kama qala ya, apabila engkau takut nusyuzahunna, tentang nusyusnya, fatribuhunna,
maka pukullah mereka. Apa kata Allah itu ya? Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna fil madaji' fa'iduhunna kemudian fa'iduhunna, kalau engkau takut istrimu itu berbuat nusyuz, fa'iduhunna, dinasehati dulu. Dinasehati nggak bisa, maka dipisah ranjangnya. Dipisah ranjangnya nggak bisa, watribuhunna, maka dipukul. Jadi sebenarnya hukuman pukul ini bukan hukuman keras, tapi memang hukuman yang disyariatkan di dalam Islam. Hanya saja kapan kita harus memukul anak tersebut, di usia berapa kita harus memukul anak tersebut, ini yang perlu diketahui. Kalau kita melihat hadis Nabawi hadis Nabi SAW, kita akan menjumpai bahwasannya hukuman pukul itu mulai diberlakukan manakala anak tersebut sudah memasuki usia tamyiz, dan tidak berlaku manakala anak tersebut belum memasuki usia tamyiz. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sudah panjenengan pernah dengar. Nabi mengatakan, murru abna'akum bis-sholati lisab'in, gitu nggih. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat usia 7 tahun. Di usia 7 tahun ini adalah fase pertama. Karena pada pertemuan yang lalu saya sudah mengatakan bahwa anak itu akan melalui 3 fase. Fase pertama adalah 7 tahun yang pertama. Makanya di 7 tahun yang pertama ini, ketika memerintahkan dia untuk sholat, itu Nabi tidak menyuruh pukul. Baru setelahnya watribuhu fil asri, dan pukullah mereka di usia 10 tahun. Nah, usia 10 tahun ini adalah usia tamyiz. Kalau di usia 10 tahun dia nggak mau sholat, maka boleh dipukul. Tapi Pak, tidak langsung menjadi hukuman yang pertama pukul itu, tapi dia harus melalui tahap-tahap tertentu. Sebagaimana tadi istri yang nusyuz tadi itu, dinasehati, dipisah ranjangnya, baru dipukul. Demikian juga dengan anak-anak, dia punya tahap-tahap. Artinya pukulan ini adalah opsi terakhir setelah tahap-tahap tadi dilakukan. Maka anak yang nggak mau sholat atau yang melanggar perintah Allah, yang pertama diapakan? Dinasehatin. Yang kedua diapakan? Mungkin diancam. Misalkan kalau kamu nggak sholat, besok kamu nggak tak kasih sangu. Ternyata masih belum mau, maka cara yang terakhir adalah dipukul, gitu nggih. Jadi yang basito itu Aisyah benar-benar akan memukul anak yatim sampai dia nurut. Nah, sekarang antum lihat makna yang basito di sini. Ana udah siapin di sini, tapi ana nggak tahu cara ngelurusin gambarnya. Mana ya? Nah ini, gimana cara ngelurusinnya ke ini? Oh nah, baru tak jelas mungkin ya. Mana ya? Ah ini. Nah ini. Yang basito itu apa maknanya? Bagaimana Aisyah memukul anak yatim sampai yatamarrahuna, mereka nangis, wayabakuna, ya mereka mengeluh, wayabakuna, dan mereka juga menangis. Mengapa? Ini terpotong ya.
Karena ada seseorang yang membuat mereka sakit dengan pukulan. Berarti maknanya apa? Maknanya adalah Aisyah radhiyallahu anha memukul anak yatim itu sampai dia merasakan sakit, sehingga dengan sakit itu bisa jadi dia menangis, bisa jadi dia tengkurap gulung-gulung, tapi tujuannya satu, yaitu mengikuti apa yang dimau oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang kita masuk ke fikihnya. Nah, di sini ada nih ya kan? Karena anak tersebut marah, maka dia tengkurap, dia gulung-gulung, wa adamur ridho, dan enggak ridho bima yu'amilu bih, terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang memukul tadi itu. Sekarang fikihnya. Perhatikan fikihnya. Kata Syekh di sini, yan bagi lil mu'mini, ini n-nya kurang ini. Hendaklah bagi seorang yang beriman an yuhasibu nafsah, dia mengintrospeksi mengintrospeksi dirinya fidur bil yatim, dalam memukul anak yatim, termasuk anak kecil yang lain juga. Wala ba'sa, dan tidak mengapa, an yatribahu dorban mujian, memukul anak tersebut dengan pukulan yang menyakitkan. Idza kana yara fihi maslahatahu, manakala dia melihat pada pukulan tersebut terdapat suatu maslahat. Begini Pak, maksudnya begini, kalau dengan cara dipukul anak ini bisa nurut, maka dipukul, gitu nggih? Kalau dengan cara dipukul justru membuat anak ini semakin berontak, maka jangan dipukul. Karena ada kalanya anak itu justru ketika dikerasin dia bukan malah nurut, tapi malah berontak, bahkan dendam. Saya masih ingat Pak, dulu dipukul bapak, itu hati saya itu dongkol. Sampai saya bilang begini ke bapak, tapi dalam hati, awas aja ya nanti ya, kalau aku besar tak bales kamu. Betulan Pak, paham gak? Jadi ada kalanya anak itu digebuki kan sama orang tua karena melanggar. Tapi antum harus paham dulu psikologis anak tersebut dan sifat anak tersebut. Kalau anak itu nggak bisa dikeras, maka nggak boleh dipukul. Paham gak? Kalau anak itu dengan dipukul dia nurut, dinasihati nggak nurut, diancam nggak nurut, dipukul dia nurut, maka disyariatkan untuk memukul anak tersebut. Tapi ini opsi terakhir. Kenapa? Karena dikhawatirkan anak tersebut itu akan dendam dan akan ingat sampai dewasa. Kayak saya ini contohnya. Tapi saya nggak dendam sama orang tua saya, karena saya sudah paham bahwasanya apa yang dilakukan oleh beliau waktu kecil itu ada maslahat, gitu kan. Tapi apa yang beliau lakukan itu menimbulkan dendam di hati saya waktu itu. Karena anak kecil itu nggak punya kuasa untuk membalas orang yang menyakiti dia, gitu kan. Bahkan Syekh Shalih Al Fauzan itu ketika beliau membuktikan tentang keberadaan Allah, beliau membuat kaidah seperti ini. Annal muhdats la budda minal muhdits. Annal hadits la budda minal muhdits. Sesuatu yang baru itu harus ada yang mengadakan. Sesuatu yang baru itu harus ada yang mengadakan. Terus beliau ngasih contoh anak kecil. Anak kecil saja secara fitrah tidak pernah menerima ada sesuatu yang baru tanpa ada yang mengadakan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika anak tersebut dipukul kepalanya, kemudian dia menoleh ke belakang, maka anak ini akan mengatakan kepada orang yang di belakang, pasti kamu yang memukulku. Kalau orang ini nggak ngaku dan mengatakan bukan aku yang memukulku, maka anak ini secara fitrah dia tidak akan menerima hal itu. Dia pasti akan, sampean bujuk, sampean pasti yang mukul aku, ayo ojo mujuk. Dan berujung apa? Nangis. Paham gak? Berujung nangis. Nah, itu adalah fitrahnya anak-anak. Jadi pukulan itu kalau sekiranya dia bermaslahat, maka disunahkan dipukul. Tapi kalau sekiranya justru dengan dipukul membuat dia dendam, membuat dia berontak, bukan malah nurut, malah menjadi-jadi,
maka harus pakai cara halus. Nah ini idza kana yara fihi maslahatahu, apabila dia melihat pada pukulan itu ada kemaslahatnya, ada maslahatnya. Yu'rafu min nafsihi sidqil mahabbah, yu'rafu min nafsihi sidqal mahabbah wasyafaqa alaihi, di mana diketahui pada diri orang tua tersebut ketika memukul itu ada kejujuran cinta dan kasih sayang terhadap anak tersebut. Taib, di sini ana mau ngasih tahu apa kriteria pukulan yang diperbolehkan terhadap anak kecil. Karena tidak setiap pukulan itu bisa kita lakukan, karena jenis pukulan itu banyak. Secara Al-Munajjid, saya lihat webnya beliau tentang dawabit memukul anak kecil, itu beliau mengatakan bahwasanya memukul anak yatim atau anak kecil yang pertama itu memukulnya harus dalam rangka pengajaran, bukan dalam rangka menghukum. Paham maksudnya Pak? Memukul anak kecil dalam rangka untuk mengajari dia, bukan dalam rangka untuk menghukum. Maksudnya bagaimana? Begini Pak, kalau anak itu melanggar, kadangkala kita itu mangkel. Karena kita mangkel, kita marah, tidak jarang orang itu langsung main tangan. Yang pukulan yang model seperti ini dalam rangka untuk menghukum anak, ini tidak boleh. Pukulan yang dibolehkan untuk membuat dia nurut, gitu aja. Contoh lain, ada anak belajar atau murojaah, kemudian dia nggak bisa, orang tuanya kurang sabar, akhirnya dipukul. Ini pukulan mendidik atau pukulan menghukum? Menghukum, nggih. Karena orang tuanya marah sama dia nggak bisa, maka dipukul. Ini pukulan menghukum. Nah, pukulan untuk anak kecil itu pukulan mendidik. Ayo, sholat, tak pukul loh. Akhirnya nggak mau sholat, dipukul sehingga dia mau sholat. Ini pukulan, ini bukan pukulan hukuman, tapi pukulan untuk dia agar mau sholat. Ya, di kasus sebelumnya pukulan biar dia mau, pukulan ketika dia nggak bisa murojaah. Apakah dengan dipukul dia bisa langsung hafal? Enggak ya, enggak kan? Berarti pukulan tadi itu pukulan hukuman, bukan pukulan mendidik. Paham atau bingung? Paham nggih? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagian para ulama mengatakan bahwasannya pukulan yang diberikan untuk anak kecil itu tidak lebih dari 10 pukulan. Bahkan sebagian yang lain mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali pukulan. Tapi kalau ada hajat, ada keperluan dan dibutuhkan, maka silakan lebih dari 3 kali. Tapi mukulnya nggak gini Pak, bukan begini mukulnya. Lah ini bukan mukul namanya. Napa niki? Namanya ngantem nggih. Mukul nggih begini ya. Lah ini ayo. Ini berarti ngantem. Mukul ya begini, bedakan. Meskipun sama-sama menyentuh kulitnya anak, tapi bentuknya beda. Terus yang ketiga adalah tidak boleh memukul dengan tongkat. Ini kata Syekh Shalih Al-Munajjid, tidak boleh memukul dengan tongkat. Kalau seandainya pakai tongkat, maka pukulannya nggak boleh keras, gitu nggih. Misalkan dipukul sampai patah misalkan tongkatnya. Terus yang keempat, tidak boleh mukul wajah, ditapuk. Tidak boleh Pak. Anak-anak lu ya, anak-anak. Kalau udah dewasa, jenengan antemi nggak apa-apa. Apalagi kalau anaknya laki-laki, bandel, nggak mau sholat, suka minum khamr misalkan, diantemi nggak apa-apa, pedolan lagi gitu kan. Tapi kalau anak-anak, nggak boleh tampar, nggak boleh mukul wajah. Terus yang keberapa ini? Yang kelima, tidak boleh pukulan yang bisa menyebabkan luka. Contoh, ibu-ibu kalau gemes sama anaknya dicubit,
nyubitnya pakai kuku sehingga luka. Nah, ini nggak boleh. Ya nggak boleh sama Nabi SAW. Jadi mukulnya nggak boleh sampai luka, apalagi mukul yang menyebabkan patah tulangnya misalkan. Nah, itu nggak boleh. Terus yang keenam, kalau anak itu bukan anaknya kita, misalkan saya guru nih, saya kepingin menghukum murid saya dengan pukulan, maka ini harus izin walinya. Walinya ridho nggak anaknya dipukul? Kalau misalkan walinya nggak ridho anaknya dipukul, maka apa solusi lain yang ditawarkan oleh walinya untuk menghukum anak tersebut? Berarti di sini Pak, dalam sistem pendidikan perlu adanya kerjasama antara wali dengan guru, baik dalam hal pengajaran maupun dalam masalah hukuman. Orang tua itu akan sangat senang manakala mereka diikut sertakan untuk ikut andil dalam menghukum anaknya, daripada sekolah mengambil tindakan sendiri untuk menghukum anak tersebut. Gitu nggih. Misal ini kesaksian orang tua sendiri ke saya. Ada beberapa anak yang melanggar, begitu kan? Saking seringnya melanggar, saya kehabisan model hukuman. Dijemur, nggak mempan. Kok dijemur, sadis, bisa dijemur juga. Berdiri nggak mempan, gitu kan? Akhirnya dipanggil orang tuanya. Tapi sebelum dipanggil saya WA dulu bahwa Assalamualaikum Umi, ini anaknya melakukan begini di sekolah. Mohon jangan dihukum di rumah, tapi panjenengan ke sekolah untuk ngomong sama saya untuk mencari solusi bersama. Tapi tetap sama orang tuanya dimarah-marahin anaknya. Nah, tapi di sekolah kita cari solusi. Bagaimana kalau anaknya berbuat seperti ini? Bagaimana kalau anaknya berbuat seperti itu? Dicarikan solusi. Apa kata uminya? Uminya mengatakan, Ustadz, saya senang banget Ustadz manggil saya ke sekolah, dan saya juga berharap semua pengajar seperti itu. Maksudnya kalau ada kenakalan pada siswa, tolong ikut sertakan kami untuk mendidik mereka. Jangan sendirian, karena kami juga berhak tahu bagaimana perkembangan anak kami di sekolah. Kami juga berhak tahu bagaimana sikap anak kami di sekolah. Saya senang banget Ustadz memberitahu kepada saya bahwasanya anak saya seperti ini di sekolah. Dan saya juga senang Ustadz memanggil saya ke sekolah untuk mencari solusi dalam menghukum anak ini. Akhirnya dia ngasih solusi, Ustadz kalau anak saya nanti kayak gini lagi, kasih hukuman seperti ini. Gitu Pak. Pernah waktu itu ada anak yang saya ancam begini, kalau kamu berbuat salah, kamu akan saya skors gitu. Ancaman saja. Apa kata orang tuanya? Ustadz, kalau antum menghukum anak saya dengan skorsing, anak saya malah seneng. Anak saya malah seneng, antum keliru. Nah, ini maksud saya, itulah kenapa kita harus mengajak wali murid untuk rembuk hukuman apa yang pas untuk anak tersebut. Kalau misalkan sudah pada tingkat yang hampir mendekati parah misalkan. Nah, itu yang terakhir, harus dengan izin walinya. Baik, kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Ana minum dulu ya. Bismillah. Langsung kita baca sanadnya ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, annamra'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabiyin. Bahwasannya ada seorang perempuan yang mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam bisabiyin, dengan membawa seorang anak. Faqalat, maka perempuan ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ud'u lahu, ya wahai Rasulullah, tolong doakan anak ini. Anak yang dia bawa tadi itu. Wahai Rasulullah, tolong doakan anak ini. Faqad dafantu salasatan
Faqad dafantu salasatan, karena sungguh aku telah memakamkan 3 orang anak. Berarti kemungkinan perempuan ini punya 4 anak, tinggal 1, yang 3 sudah meninggal. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW, minta tolong didoakan anak yang kecil ini, karena dia sudah sedih kehilangan 3 orang anak. Apa kata Nabi SAW? Ihdarat bihidarin syadidin minan nar. Engkau telah mendapatkan perlindungan yang syadid, yang kokoh, yang kuat, minan nar, dari neraka. Tak ulangi lagi, perempuan ini kata Nabi, engkau telah mendapatkan perlindungan yang sangat kuat dari api neraka. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya adalah anak-anak yang meninggal tadi itu akan menjadi pelindung untuk orang tuanya dari api neraka. Baik, mungkin antum masih ingat kita pernah belajar tentang keutamaan anak-anak perempuan, gitu kan? Terus saya katakan bahwasannya hanya anak perempuan yang mendapatkan keutamaan khusus tentang masalah ini, dan tidak disebutkan anak-anak laki-laki. Nah, di sini ternyata disebutkan tentang anak secara umum. Jadi tidak ada secara khusus laki-laki, enggak. Secara umum semua anak yang meninggal dalam keadaan belum balik loh Pak ya. Dalam keadaan belum balik, dia akan menjadi apa? Khidorin, akan menjadi benteng atau tembok syadidin yang kokoh, yang melindungi orang tuanya dari neraka. Nah, sekarang kita baca fikih hadisnya. Nomor 144. Nah, ini. Khidor itu apa? Khidor itu haid, tembok. Wa kullu ma hala bainaka wa baina syai'in fahuwa khidor. Maka segala sesuatu yang menghalangi antara dirimu dengan sesuatu tersebut maka dinamakan khidor. Jadi khidor itu adalah penghalang atau tembok atau dinding. Apa faedah hadis ini? Cuman satu, fihi bisyaratun bil jannah lil mar'ah allati faqadat al aulada wa sabarat muhtasibatan al ajra minallah. Pada hadis ini terdapat kabar gembira berupa surga bagi perempuan atau bagi wanita yang kehilangan anak-anaknya. Itu yang syarat pertama, dia kehilangan anak-anaknya. Kemudian syarat yang kedua, wasobarot, dia sabar. Yang ketiga, muhtasibatan al ajra minallah, dia berharap pahala dari Allah. Kalau dia kehilangan anak-anak dan dia tidak sabar, maka anak-anak ini tidak bisa menjadi penghalang dirinya dan neraka. Tapi kalau dia sabar, barulah anak-anak ini bisa bermanfaat. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Ustaz, afan. Yang 143 belum kita baca kayaknya ya. Nah ini. Iya, yang 143 belum kita baca. Tadi kita baca yang mana tadi ya? Hah? 144. Oh iya, lompat. Baik. Yang 143 Ustaz. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Ibnu Syihab an Ibnu
Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahu an-nar illa tahillatal qasami. Ini ya. Hadis ke-143 dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi. Tidaklah salah seorang anak kaum muslimin itu wafat dan dia memiliki 3 orang anak, fatamassahun nar, melainkan dia akan disentuh oleh neraka, illa tahillatal qasam, kecuali hanya sekedar seperti lamanya sumpah. Apa maksudnya? Tak ulangi lagi. Tidaklah wafat salah seorang dari anak-anak kaum muslimin, salah satu minal walad, dari 3 orang anak. Jadi ada orang punya 3 anak, wafat salah satunya, fatamassahun nar, kemudian neraka menyentuh dia, yakni menyentuh orang tuanya nanti di akhirat, illa tahillatal qasam, kecuali sentuhan neraka itu hanya sebatas tahillatal qasam. Hanya sebatas apa? Tahillatal qasam, hanya sebatas sumpah. Maksudnya bagaimana? Dibawakan di sini. Yang dimaksud adalah bahwasannya setiap dari kita itu pasti akan melewati neraka sebelum masuk ke surga. Karena jembatan ke surga itu melewati neraka. Sirat itu adalah fase terakhir sebelum ke surga. Berarti orang yang masuk surga itu harus bisa melewati sirat. Maka secara otomatis orang-orang ini akan mendatangi neraka semuanya. Nah, maksud hadis tadi itu adalah kalau ada orang tua yang anaknya meninggal, maka dia akan disentuh oleh neraka, yakni dia akan mendatangi neraka tersebut itu, tapi neraka akan menyentuh dia itu hanya sebatas sumpah. Apa sumpah di sini? Di mana Allah mengatakan sumpahnya adalah wa in minkum illa wariduha. Dan sesungguhnya kalian semua pasti akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka ini itu ada 2 tafsiran dari para ulama. Tafsiran yang pertama adalah benar-benar dia ini datang ke neraka. Tafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan mendatangi neraka adalah melewati jembatan Siratal Mustaqim. Yang paling sahih dari 2 tafsiran ini adalah yang dimaksud kita mendatangi neraka itu adalah kita melewati jembatan Siratal Mustaqim. Karena ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, pasti kita akan mendatangi neraka. Nah, orang yang anaknya meninggal tadi itu, dia akan melewati neraka hanya sebatas mendatangi tadi itu, hanya sebatas melewati sirat. Tinggal bagaimana amalnya. Karena orang melewati sirat, cepat lambatnya tergantung cepat tidaknya dia beramal di akhirat, gitu kan? Karena dikatakan di Aqidah Wasithiyah itu, saya hafal dulu, sekarang udah lupa lagi. Dikatakan ada seseorang yang tarfata ain, sekali kedip, gitu kan? Ada yang orang melewati sirat itu seperti kalfarsul jawad, seperti kuda yang berlari. Ada yang melewati sirat itu seperti karikabil ibil, seperti orang yang sedang menaiki unta. Ada yang melewati sirat itu dengan cara ya'du adwan, jalan kaki. Bayangin lewat neraka jalan kaki. Gedenya neraka itu ya apa, Pak? Dia jalan kaki di atas neraka. Ada yang melewati sirat itu yashafu zahfan, berangkang. Ada yang melewati sirat itu dengan cara fayukhtof, tergelincir, dan dia masuk ke dalam neraka. Dan neraka itu punya kalalib, pancung-pancung. Jadi kalau dia ngeleyang itu pasti kena ke pancung tadi itu. Dan
Batu kalau dilemparkan ke jahanam, untuk bisa sampai ke dalamnya jahanam itu butuh waktu 70 tahun. Tolong dicek, siapa tahu saya salah angkanya. Jadi batu dilemparkan ke jahanam itu butuh waktu sekitar ratusan, bukan puluhan. Anda nggak boleh nyebut angka karena Anda lupa. Karena Nabi SAW pernah kumpul sama sahabat, tiba-tiba Nabi mendengar suara menggelegar. Dan Nabi mengatakan, apakah kalian dengar suara itu? Sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam jahanam dan baru sampai sekarang. Jadi kemungkinan dalam sekali itu jahanam. Dan ternyata orang munafik ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah. Bayangin berapa tahun dia ngelayang dari atas itu dengan pancung-pancung yang ada di neraka jahanam. Nah, orang-orang yang melewati sirat ini, kata Ibnu Taimiyah di Aqidah Wasithiyahnya ini, setiap orang melewati ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalnya. Nah, meskipun orang tua yang anaknya meninggal ini akan melewati sirat, tetap dia akan masuk surga. Cuman proses lewat siratnya ini tergantung amal dia. Gitu nggih? Itu yang dimaksud. Apa fikih hadisnya? Inna auladal muslimin fil jannah. Sesungguhnya anak-anak kaum muslimin itu ada di surga. Anak yang seperti apa? Yang belum mencapai usia balik. Karena kalau anak-anak kaum muslimin sudah mencapai usia balik, maka dia sudah menjadi bukan mumais. Mumais sebelum balik udah mumais. Mumais itu tidak selalu identik dengan balik. Bahkan sebelum balik pun kadang anak sudah punya sifat tamyiz, bisa membedain mana benar mana salah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan balik, maka ini berhubungan dengan taklif atau mukallaf. Taklif itu beban syariat. Orang yang diberi beban syariat namanya mukallaf. Di saya mukallaf, panjenengan semua ini sudah mukallaf. Nah, kalau anak ini meskipun umurnya masih kecil, tapi dia udah balik dan udah mukallaf, maka ketika dia meninggal, dia tidak bisa langsung masuk ke dalam surga, tapi harus dihisab dulu pahala dan dosanya. Adapun anak-anak yang belum balik itu dia bisa masuk surga tanpa hisab. Mengapa? Karena belum ditulis untuknya dosa. Paham nggih? Jadi apabila dikatakan di sini anak-anak kaum muslimin masuk surga, itu maksudnya adalah anak-anak yang belum mencapai usia balik. Kalau anak perempuan paling tidak ada 4 kriteria usia baliknya. Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah al-ana, nabatul ana, tumbuhnya bulu kemaluan. Yang ketiga adalah mimpi basah, dan yang keempat adalah mencapai usia sempurna 15 tahun. Ini salah satu ciri dari ciri-ciri balik. Jadi kalau ada orang belum mimpi basah, Pak ya, ada orang belum mimpi basah, tapi rambut kemaluannya udah tumbuh, maka dia sudah balik. Karena ada kalanya mimpi basah itu terlambat. Nah, kalau perempuan itu ditandai oleh haid, karena ada kalanya perempuan itu atau mungkin anak-anak itu ada kalanya dia haid tapi belum tumbuh bulu kemaluan. Artinya dari 4 ciri-ciri ini mana yang nampak itu dia sudah menjadi balik. Paham sampai di sini nggih? Nah, murid-murid kita ini kelas 4 SD udah balik, Pak. Di zaman saya kecil dulu itu kelas 6 baru balik. Tapi saya kaget beberapa anak kelas 4 itu udah haid. Setidaknya ada 2 anak yang sudah haid di kelas 4. Dan memang anak-anak ini yang badannya gemuk-gemuk itu cepat sekali haid. Nah, kalau kelas 4 itu usianya berapa berarti, Pak? Kira-kira. Husna berapa, Pak? 11. Berarti 10, 9. Berarti kecil sekali udah balik. Kasihan. Masih kecil sudah mulai ditulis dosanya. Itu kalau langsung kita adakan istilahnya nasihat bahwasannya dosa kalian sudah ditulis. Nah, seperti ini kalau misalkan dia meninggal nggak bisa langsung masuk
surga, tapi dihisab dulu. Nah ini, antum lihat ini, perhatikan. Innal muslim, seorang muslim, alladzi yamutu lahul aulad, yang anak-anaknya meninggal adalah wa huwa yahtasibu bihil ajra minallah. Sedangkan dia berharap pahala dari Allah, yadkhulu ma'humul jannah, maka dia akan masuk bersama anak-anaknya ke surga. Ini syaratnya, Pak. Yahtasibu bihi al ajra minallah. Ini syaratnya. Jadi anak meninggal, panjenengan minta sama Allah agar anak ini menjadi pahala atau menjadi pelindung atau syafaat biar kita masuk surga. Harus ada ikhtisabnya. Itu yang sudah saya terangkan di tahun lalu mungkin ya, bahwa semua kebaikan kita kalau enggak ada ikhtisabnya enggak akan dapat apa-apa. Tapi semua kebaikan kalau ada ikhtisabnya dia akan berbuah faedah atau berbuah pahala. Baik, kemudian yang terakhir 145, 44 sudah ya, 145. Nah ini ada seseorang yang bernama Khalid Al-Abasi. Dia mengatakan, langsung Ustaz, dikit-dikit saya artikan. Qala mata ibnu. Aku punya anak dan anakku wafat. Kemudian dan aku mendapati pada dirinya itu wajudan syadidan, istilahnya rasa kehilangan yang sangat. Terus maka aku pun berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah engkau pernah mendengar sesuatu dari Nabi alaihissalam tusakhibihi anfusana, yang bisa menghilangkan kesedihan kami, yang bisa menghibur kami disebabkan mautana, orang-orang yang wafat di antara kami, maksudnya anak-anak yang wafat, anak-anak kami yang wafat. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, anak-anak kalian nanti itu akan menjadi penghuni-penghuni kecil di surga. Anak-anak kalian nanti yang belum balik itu akan menjadi penghuni kecil di surga. Nah, da'amis itu maknanya apa? Da'amis wahia duwaibatun takunu fil ma'i la tufariquhu. Da'amis itu makna aslinya adalah duwaibah. Duwaibah itu hewan kecil. Dari kata dawabun, dawab itu hewan. Kalau dikatakan duwaiba maka hewannya itu kecil. Kalau di kamus da'amis itu artinya jentik-jentik nyamuk. Ya, sakunu filma, yang ada di air, la tufariquhu, yang tidak akan mungkin berpisah dari air. Jentik nyamuk enggak mungkin berpisah dari air. Yakni anna hadas sohir, bahwasanya anak kecil yang wafat ini itu sama seperti da'amis tadi itu, sama seperti jentik nyamuk tadi itu, dia nggak mungkin berpisah dengan air. Sebagaimana jentik nyamuk yang tidak mungkin berpisah dengan air, maka anak kecil juga ini yang meninggal tadi itu tidak mungkin berpisah dengan surga. Artinya pasti masuk surga. Ini perumpamaan yang bagus dari Nabi SAW. Anak-anak kecil kalian yang wafat itu akan menjadi da'amis, akan menjadi jentik-jentik kecil, akan menjadi penghuni-penghuni kecil yang ada di surga. Toyib, Pak. Makanya orang yang anaknya wafat, dia harus sabar. Tapi antum harus ingat bahwasanya sabar itu punya tingkatan. Setidaknya ada tiga tingkatan. Ada 3 tingkatan sabar. Antum pernah ingat nggak yang ikut kajiannya Ustaz Salim Ghanim di sini?
tentang tingkatan sabar terhadap musibah. Orang yang mendapat musibah kemudian dia sabar, ini tingkatan paling bawah. Rasulullah SAW mengatakan innamas sabru inda sudamatil ula. Sabar itu ada pada hentakan pertama. Maksudnya musibah datang kemudian dia sabar, ya itulah sabar. Tapi kalau musibah datang dia nggak langsung sabar, nunggu sehari, 2 hari, 3 hari baru sabar, itu nggak dihitung sebagai sabar. Paham gitu? Jadi derajat yang paling bawah itu sabar terhadap musibah. Tapi ada orang yang imannya bagus, Pak. Dia nggak cuma sabar, tapi dia juga ridho sama musibah. Sehingga ketika musibah datang dia biasa saja. Dia ridho apapun yang Allah berikan. Dia pasrah dengan apapun keputusan Allah. Dia kuat. Nah itu namanya derajat ridho. Di atasnya sabar lagi. Nah derajat yang paling tinggi ketika tertimpa musibah adalah bersyukur. Jadi panjenengan dapat musibah, panjenengan mengucapkan alhamdulillah. Berat itu, Pak. Tapi itu menjadi derajat paling tinggi. Jadi maksudnya adalah panjenengan bersyukur atas semua musibah yang Allah berikan kepada panjenengan. Kenapa kok bersyukur? Karena panjenengan tahu bahwasannya musibah ini datang karena Allah ingin kebaikan untuk kita. Berarti musibah ini seakan-akan Allah memberikan kebaikan untuk kita. Nah orang kalau diberikan kebaikan dia harus apa, Pak? Harus syukur. Jadi jenengan kehilangan uang, alhamdulillah. Jenengan sakit, alhamdulillah. Mogok di tengah jalan, alhamdulillah. Gojek dapat orderan, alhamdulillah. Berani Pak Syafiq. Gojek dapat orderan, alhamdulillah. Anaknya wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah. Bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Iya, anak wafat itu musibah memang. Tapi harus bersyukur. Kenapa? Karena ternyata anak ini akan membuat kita masuk ke dalam surga ya. Kita harus terima kasih dong sama Allah. Nah, gitu nggih. Nah, jadi mana tadi? Nah, iya. Jadi untuk orang tua yang anaknya wafat, dia boleh bersabar. Yang penting tidak boleh melakukan niyahah. Niyahah itu menangis, Pak. Tapi menangis yang disertai saut, teriakan. Menangis yang disertai teriakan. Dek bangun, dek bangun. Ini namanya niyahah. Persis seperti yang dipraktekkan sinetron. Kalau antum lihat sinetron, suaminya meninggal, Mas, kenapa kok secepat ini kamu meninggalkan aku, Mas? Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Ini namanya niyahah, meratap. Ini yang nggak boleh oleh Nabi SAW. Kalau hanya menangis ketika anak tersebut meninggal atau suaminya meninggal, hanya menangis doang tanpa suara, boleh. Hanya nyesek saja, tapi netes air mata, boleh. Karena Nabi SAW juga menangis ketika kehilangan Ibrahim anaknya. Makanya para ulama menjelaskan yang nggak boleh itu adalah niyaha, meratap. Karena niyaha itu termasuk di antara tradisi jahiliyah. Nggak cuma sekedar menangis pakai suara, tapi juga dengan cara memukul pipi, darbul khaddi, memukul pipi, juga merobek pakaian, bahkan juga halqus syar, menggundul rambut. Itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan batasnya berduka itu hanya 3 hari, nggak sampai 1000 hari, Pak, hanya 3 hari. Itu batasnya berduka oleh Nabi SAW. Karena Nabi pernah mengatakan kepada keluarga Ja'far, kalian boleh menangis tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Adapun setelah 3 hari maka jangan menangis lagi. Adapun nanti di suatu hari kita menangis dan teringat kenang-kenangan, maka ini nggak ada masalah. Karena udah jauh banget kan. Karena kalau dekat dengan kematian tadi itu batasnya 3 hari. Kalau sampai 4 hari, 5 hari, khawatir masuk ke dalam niyaha. Maksudnya apa? Enggak ridho dengan wafatnya tadi itu. Padahal wafatnya seseorang tadi itu atau anak tadi itu justru adalah bentuk kebaikan Allah kepada kita. Terus satu lagi terakhir, Pak. Ini adalah suatu hikmah atau suatu
fenomena yang dirasakan oleh banyak orang saya rasa. Ketika dia punya anak, ketika dia punya orang tua, atau ketika dia memiliki tanggungan, orang yang ditanggung nafkahnya oleh dia, maka Allah kasih dia nafkah banyak, Pak. Antum kerja dapat banyak uang, terkadang Allah kasih banyak uang karena Allah melihat ada orang yang antum tanggung. Jadi ketika anak antum nanti mondok, Allah pasti akan tambah rezekinya. Tapi ketika orang yang ditanggung tadi ini udah tidak menjadi tanggungan kita, panjenengan lihat, biasanya akan berkurang. Biasanya akan berkurang. Seperti anak pribadi. Ketika anak menanggung biaya pondok adik di Bukhari, itu kan mahal banget Bukhari, itu anak nggak pernah kalah, menang. Tanding atlet itu menang. Karena butuh duit. Ketika adik udah lulus pondok, apa yang terjadi? Kalah, pensiun sampai sekarang. Di sini saya merasakan bahwasanya ternyata rizki yang saya dapat dari kemenangan tadi itu ternyata ada haknya orang lain yang harus diberikan. Sama kayak penjenengan saya kerja Allah kasih penjenengan rizki. Nah, rizki itu pasti cukup untuk orang yang jenengan tanggung nafkahnya, pasti. Tapi ketika orang yang antum tanggung nafkahnya wafat, maka rizki itu akan berkurang nanti. Karena sudah nggak ada hak orang lain dalam rizki panjenengan. Makanya ketika orang itu nanggung orang tuanya, Pak, rizkinya banyak, melimpah. Karena orang tua ditanggung. Tapi ketika orang tuanya wafat, itu sudah beda rizkinya. Itu dirasakan oleh banyak orang, insya Allah. Bahkan saya pribadi sudah pernah merasakan itu. Gitu nggih. Nah, sekarang ana merasa banyak rezeki karena barangkali orang tua saya masih saya tanggung gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka sudah wafat, maka bisa jadi Allah akan mengurangi kadar rezekinya. Kenapa? Karena yang engkau tanggung sudah tidak ada. Jadi seakan-akan Allah, aku titip rezekinya orang ini melalui rizkimu. Gitu loh. Anak-anak itu nggak bisa kerja, Pak. Tapi Allah jamin rizkinya. Dari mana Allah jamin rizkinya anak-anak? Dari rizki yang Allah berikan kepada panjenengan. Allah titip rizkinya anak antum melalui rizkinya antum. Tolong dikeluarin untuk anak, untuk istri dan untuk lainnya. Ini yang terakhir. Allah a'lam bishawab. Nggak usah ada pertanyaan, nggih. Simpan pertanyaannya dulu biar nggak terlalu siang. Sebenarnya nggak terlalu siang sih, karena kita mulai jam 5 lebih tadi. Baik, tapi nggak ada masalah. Insya Allah minggu depan kita diskusi. Kita awal mulai langsung diskusi dulu, baru ke kitab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.